Ada identifikasi, ada uji batas, dan ada penentuan kadar C, dan ada uji disolusi. Ya, bedanya uji batas ini ditujukan untuk cemaran, impurities, konsentrasinya kecil. Kalau untuk kadar itu untuk konsentrasi besar atau termasuk major komponen, komponen bahan aktif yang ada di dalam sediaan. Itu namanya AC. Ya. Berarti kualitatif di situ. Apakah pakai spot test atau pakai IR, pakai HPLC dan seterusnya. Ya, sekarang pertanyaan saya. Anda punya tablet paracetamol. Kan jelas mengandung paracetamol. Tapi kita disuruh membuktikan apa benar di dalam tablet itu mengandung paracetamol. Siapa yang bisa? Apa langkahnya? Caranya bagaimana? Dan dikatakan memang oke, identifikasinya memang identitasnya oke, itu berdasarkan apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa nanti setiap di sini saya kasih poin ya, saya catat namanya. Ayo siapa? Saya sih menjawab, Prof. Ya, Sukma ya, silakan. Iya, kalau menurut Farmakope itu untuk mengidentifikasi adanya paracetamol digunakan FTIR atau Betul, Fourier Transform Inframerah. Nah, nanti boleh. dari Hmm. FTIR itu akan ada gambar dari alatnya. Nanti akan menunjukkan adanya gugus fungsi dari paracetamol. Nah, itu bisa dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu membandingkan spektra ya, hasil FTIR eh, sampel dengan BPFI atau baku pembanding farmakope. Gitu, Prof. Terima kasih. Ya, berarti berdasarkan apanya itu? Kita memutuskan yes atau no-nya itu berdasarkan apa? Berdasarkan adanya gugus fungsi dan kesamaan spektra dari sampel dan BPFI. Begitu, Prof. Ya, pada bilangan gelombang yang puncak ya. Bilangan itu kan ada peak ya, puncak ke bawah itu, tok tok gitu kalau pakai serapan ya, atau transmitter, tok gitu. Ada puncak-puncak yang tinggi. Maka antara standar dengan yang ada di dalam sampel kita, bilangan gelombangnya sama. Ya, bilangan gelombangnya sama. Pada gelombang ini, pada bilangan gelombang tertentu, dia memiliki puncak yang sama antara standar dan sampel. Oke, ya, saya teruskan. Mutu hasil pengujian ini sekali lagi banyak faktornya, tapi di antara itu ada validasi metode. Maka validasi metode inilah juga merupakan faktor penting di dalam menghasilkan apakah hasil pengujian kita itu valid and reliable. Ya. Kalau ada hasil pengujian pakai metode analisis, misalnya pakai HPLC, tapi HPLC-nya belum, metodenya belum divalidasi, maka namanya tidak valid, juga tidak terpercaya. Suatu ketika misalnya Anda bekerja di lab forensik. Nah, di situ ada ganja sintetis beredar. Anda tentukan pakai GCMS. Anda bilang itu adalah positif ganja sintetis, tapi tidak Anda lakukan validasi metodenya, maka hasil Anda itu gugur, ya. Tidak ada gunanya. Maka boleh bisa dipercaya atau valid kalau sudah dilakukan validasi metode. Ya, validasi metode. Baik, apa sih validasi metode itu? Ya, nanti Anda bisa temukan di USP itu chapter 1225. Nanti coba temukan di farmakopedia itu ada di mana, chapter berapa, temukan di sana. Ya. Tapi kalau chapter 1225 ini sudah lebih baru, ya, Anda bisa ambil di file. Tapi kalau andaikan Anda nanti tidak bisa mengambil chapter 1225, tolong WA ke saya, nanti saya kirimkan filenya. Ya, saya kirimkan. Tapi kalau Anda bisa sudah, tidak masalah. Ada 1225, ada 1226. Kalau 26 itu adalah verifikasi metode, bedanya. Apa validasi metode analisis? Mari kita baca bersama. Satu, ya, suatu proses, ya, ini proses yang melalui percobaan laboratorium dan sifatnya terdokumentasi. Jadi kalau kita melakukan validasi metode, berarti kita harus mencoba di laboratorium. Ya, mencoba dengan alatnya, dengan sampelnya, itu berarti melalui percobaan laboratorium.
Tidak boleh menggunakan data sekunder dan seterusnya. Harus kita coba di laboratorium. Hasilnya kita dokumentasikan, kita catat ya, kita rekam dalam bentuk dokumen di sini. Untuk apa sebetulnya? Untuk membuktikan bahwa karakteristik kinerja metode analisis tersebut telah memenuhi persyaratan dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Saya beri contoh ya. Tadi kan kita sudah melakukan percobaan di laboratorium. Nah, nanti karakteristik kesediaan itu banyak. Misalnya tentang presisi, ada namanya presisi. Maka kita lakukan percobaan, kita suntikkan berulang-ulang, kemudian kita hitung namanya RSD, Relative Standard Deviation-nya. Syaratnya, nanti kalau kadar besar, itu tidak lebih dari 2%. Ternyata begitu kita coba, ketemu 1,2%. Berarti memenuhi syarat. Oke, berarti memenuhi syarat. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, berarti hasil kita itu sudah memenuhi parameter validasi presisi. Ya, seperti itu ya contohnya. Apa parameternya banyak. Nanti kita lihat satu persatu. Berikut pengertian validasi metode tadi ya, itu kalau di USP 1226 ini verifikasi metode ya, kurang judulnya verifikasi metode. Suatu proses melalui percobaan laboratorium dan terdokumentasi sama untuk membuktikan bahwa laboratorium mampu menggunakan metode analisis baku standar pada kondisi nyata di laboratoriumnya. Apa artinya? Jadi nanti Anda harus bisa membedakan antara istilah validasi dan verifikasi. Kalau validasi metode itu untuk non-kompendial metode, untuk metode yang tidak baku, tidak standar. Tapi kalau dia metodenya sudah baku yang ada di dalam farmakope, kita tidak perlu melakukan semua parameter, mungkin beberapa parameter saja. Itu namanya verifikasi metode. Ya, tuh. Jadi verifikasi metode itu merupakan bagian dari validasi metode. Nah, ini ya. Jadi metode analisis ini ada dua. Metode baku disebut juga termasuk di dalamnya itu metode kompendial. Metode yang ada di dalam farmakope, USP, BP, dan seterusnya. Ini termasuk metode baku. Jadi kalau misalnya kemarin Anda melakukan analisis, ya, menetapkan kadar paracetamol dalam tablet. Anda tidak boleh melakukan itu, pengujian di laboratorium, sebelum melakukan yang namanya validasi atau verifikasi. Metodenya sudah ada di dalam Farmakope Indonesia. Berarti masuk mana ini? Verifikasi atau validasi? Yoga? Verifikasi, Prof. Siapa tadi? Siapa tadi, Mbak? Sukma. Sukma lagi. Ya wes. Verifikasi, ya. Karena metodenya dari kompendial. Kalau metode itu tidak baku, contoh, Anda temukan waktu skripsi, Anda menemukan metode tidak di Farmakope Indonesia, Anda ada untuk formula itu. Untuk sediaan itu Anda tidak dapatkan. Apalagi sediaan herbal ya. Kalau sediaan herbal namanya Farmakope Herbal Indonesia ya. Anda harus punya juga. Kalau di jurnal ilmiah, metode yang sudah dikembangkan laboratorium, tapi cuma satu laboratorium saja, ini termasuk metode tidak baku. Metode baku yang dimodifikasi. Anda melakukan HPLC, kolomnya RP18. Kolomnya Anda ganti RP8. Itu berarti Anda harus merubah, memodifikasi. Anda harus melakukan validasi metode. Jadi pada saat Anda menggunakan metode baku, ya metode baku. Kalau kolomnya Anda ganti fase diamnya, itu pun termasuk sebetulnya bukan metode baku lagi. Gitu. Nah, minggu depan insya Allah kita bicarakan syaratnya ya. Namanya method adjustment. Itu yang diperbolehkan itu yang bagaimana. Metode baku yang digunakan di ruang-ruang lingkup. Artinya
yang ada di Farmakope Indonesia itu metodenya untuk katakanlah paracetamol tablet. Tapi kebetulan, misalnya ya, kebetulan yang sirup belum ada. Maka kalau Anda ganti sirup, maka juga harus namanya divalidasi. Karena tablet dan sirup itu komponen yang ada di dalamnya, matrix sampelnya itu berbeda. Ya. Jadi yang ini disebut, kita perlu melakukan verifikasi, dan satunya adalah validasi metode. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang kalau verifikasi metode itu bukan berarti nanti kita mengulang lagi validasi. Ya, kita hanya melakukan verifikasi saja. Maksudnya gini, misalnya waktu kemarin ya Anda melakukan pengujian paracetamol ya pakai HPLC. Anda contoh persis yang ada di dalam Farmakope Indonesia itu. Anda langsung siapkan sampelnya, Anda suntikkan. Ternyata keluar puncaknya paracetamol itu bagus, ya, peaknya simetris, tidak trailing, tidak fronting, tidak splitting. Maka berarti dari sisi validasi tertentu sudah mulai, oh ini bagus nanti. Baru kita cek selektivitas, presisi, dan akurasi. Itulah yang disebut dengan verifikasi metode. Jadi verification is part of validation. Baik. Berikut, ini perlu hafal, ya, perlu hafal. Jadi apa itu karakteristik kinerja? Apa itu parameter validasi? Ya sama aja sebetulnya. Tapi poin-poin ini harus Anda harus hafal. 1, presisi. 2, akurasi. 3, batas deteksi. Berikutnya batas kuantitasi. Ya, LOD, LOG ya, selektivitas, spesifisitas. Apalagi linearitas, kemudian rentang. Ini harus hafal. Ditambah ya dianjurkan menggunakan robustness atau ruggedness. Baru ada lagi yang namanya system suitability test, dan terakhir itu adalah stability solution. Jadi stabilitas larutan baku. Yang hitam-hitam ini harus hafal. Ya, harus hafal. Karena robustness itu ada yang tidak menganjurkan, ada yang menganjurkan. Tapi kalau kita kerjakan lebih baik. Kalau sistem suitability itu harus ya ujian sistem itu ada di dalam farmakope kita. Ya, presisi, akurasi, batas. Kalau pengerjaannya sih yang didudukkan itu selektivitas. Jadi kalau misalnya selektivitas, presisi, akurasi itu hafal lebih baik. Ya. Sekarang siapa yang sudah hafal? Sebutkan parameter validasi. Ayo siapa? Yoga Prof mau Ya, menyebutkan beberapa. Ya. Mungkin pertama tadi ada selektivitas, lalu ada LOD, LOQ, lalu ada apa? Dan lain-lain. Ya, yang lain juga nambahi. Siapa? Izin menambahkan. Ya, Farah. Ada presisi, akurasi, batas deteksi dari LODDL, terus batas kuantitasi, selektivitas atau spesifikasi, linearitas, dan rentang. Lalu tambahnya ada robustness. Sekarang diulangi lagi tapi tidak membaca, Mbak. Ditutup. Ya. Linearitas, spesifikasi, batas deteksi, robustness. Baca dikit-dikit ya. Range atau rentang. Ya. Ya. Weh, sekarang Putri, coba. Putri, Dinatul. Ayo, siapa yang bisa lengkap? Saya ingin mencoba, Prof. Ya, coba. Yang pertama presisi, terus akurasi, batas deteksi, batas kuantitasi, linearitas, dan selektivitas, yang terakhir rentang. Gitu. Biasanya linearitas sama rentang ya gandeng ya, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah bagus.
Yang lain nanti dihafalkan ya. Ya, dihafalkan sebentar ya. Itu terkait semua tadi. Mbak tadi itu yang Mbak siapa tadi Farah ya. Itu nyebut kalau nggak salah tadi spesifikasi ya. Bukan ya Mbak, specificity ya. Bahasa Indonesianya spesifisitas, bukan spesifikasi. Baik. Ya, presisi, akurasi dan seterusnya. Karena nanti kalau Anda ujian komprehensif sebelum jadi apoteker itu, Anda mesti ditanya itu sama pengujinya. Mbak, validasi metode itu apa? Apa parameter validasi? Tadi validasi metode itu apa tadi? Nah, kalau definisinya itu suatu proses melalui percobaan laboratorium yang terdokumentasi untuk menguji ini loh, yang diuji. Parameter ini satu-satu nanti diuji apakah memenuhi syarat atau tidak. Apa maksudnya? Nanti misalnya akurasi itu diukur dari persen recovery namanya. Nah, syaratnya kalau dia kadar besar itu 98 sampai 102. Itu bedanya biasnya 2%. Kalau ketemu 99 berarti sudah oke. Itu maksudnya. Masing-masing nanti Anda harus tahu bagaimana cara nanti mengujinya dan bagaimana kaitannya dengan kriteria keberterimaan. Itu ya. Tolong dihafalkan. Jadi kalau nanti ujian komprehensif, Anda jangan ragu-ragu, Mbak, tolong sebutkan validasi dalam hal untuk parameter validasinya apa. Presisi, Bu, akurasi, linearitas, rentak, LOD, LOQ, apalagi selektivitas, robustness, macam-macam. Wah, saya yakin Anda dapat A sudah lolos, nggak usah ulang-ulang lagi. Ya, baik. Nah, sekarang apa sih presisi dan akurasi? Sebelum saya kasih definisi yang panjang, maka saya akan menggambarkan. Sebetulnya kita yang bekerja di laboratorium itu seperti seorang yang menembak. Memanah, menembak. Kalau orang yang menembak itu tentu ada target di depannya. Tujuannya, targetnya ada di tengah-tengah ini. Targetnya di tengah-tengah ini. Kalau hasil kita pas di tengah-tengah, atau dekat di tengah-tengah ini, artinya dekat dengan targetnya, maka itu apa? Akurasi oke, yes. Ya. Tapi kalau jauh dari tengah-tengah ini hasilnya, ya itu berarti tidak akurat namanya. Jadi kalau pas di tengah-tengah berarti akurat. Berarti metodenya sudah memenuhi akurasi, gitu, akurat. Tapi kalau nanti jauh dari sini berarti tidak akurat. Kalau presisi itu diukur kalau kita melakukan pengujian berkali-kali. Ibarat nembak itu berkali-kali. Kalau hasil tembakan pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, ternyata mepet hasilnya. Mirip-mirip semua, dekat-dekat semua. Maka itu presisinya yang bagus. Jadi presisi itu diukur dari RSD-nya. Ini kelihatan kok nyatet semua ya. Nanti filenya saya kirim. Ya, nanti PDF-nya saya kirim. Ya. Sekarang pertanyaan saya, ini seseorang menembak tembakan pertama, 2, 3. Sorry. Apa? Presisi gimana? Akurasi bagaimana? Nanda, Akurasinya bagus, presisinya bagus, Prof. ya akurasi yes, presisi yes, ya. Ya, Farah betul? Setuju? Sofia, setuju? Untuk yang pertama ini presisi yes, akurasi yes. setuju. Setuju ya? Ya, jawabnya yes, yes. Kenapa? Karena hasil tembakannya itu ada di tengah-tengah sesuai dengan targetnya. Artinya, nanti Anda akan menggunakan standar yang Anda buat. Saya membuat larutan standar paracetamol. Saya masukkan 500 mg dalam larutan itu. Kita bisa hitung berapa kadarnya.
Itu namanya targetnya, harga benarnya. Anda menggunakan 500 mg Anda masukkan dalam tablet ke dalam eksipian itu. Begitu diperiksa ternyata ketemu 499, kan deket itu. Itu artinya namanya akurasi sudah oke. Yang ini ayo, siapa yang bisa? Izin menjawab, Prof. Sania, ya. Iya, kalau untuk itu mungkin akurasinya yang kurang bagus, yang tidak bagus, tetapi untuk presisinya bagus karena di tempat yang berdekatan dengan pengulangannya berdekatan. Baik. Setuju ya? Nanda setuju? Setuju, Prof. Setuju. Rafli? Rafli setuju? Setuju, Pak. Setuju. Ya. Ya. Boleh. Lagi. Ayo, Izin menjawab, Prof. Yoga. Ya, itu sudah akurasinya jelek, presisinya juga jelek karena pengulangannya tidak sama hasilnya. Gitu ya, Yoga. Setuju semua? Devita?